Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati segenap takmir Masjid Al-Mujahidin, singkatnya para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, sebelum kita melaksanakan, mari kita di bulan yang barokah ini kita membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, karib kerabat, hande tolan, para ustadz kita, para masyaikh kita, ila akhiri silsilah. Lahumul Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama-tama mari kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada malam yang ke-23 ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih dapat diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita yang lalu sampai dengan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu-satunya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi komunikasi antara bumi dan langit. Yang pertama, masing-masing bumi dengan egonya, langit pun juga dengan egonya. Oleh sebab itulah maka peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi hal yang sangat populer di kalangan kaum muslimin karena memang tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Oleh sebab itulah maka sebelumnya baginda Nabi itu diuji dengan berbagai macam. Yang paling luar biasa itulah diuji dengan meninggalnya istrinya Siti Hadijah. Kemudian yang kedua meninggal pamannya. Yang kala itu pamannya itu luar biasa membela perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi sangat berduka cita karena memang kedua orang itu termasuk orang yang luar biasa perjuangannya. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW pulang dari berjuang berdakwah menegakkan Islam, dia pulang ke rumahnya
dijumpai Siti Hadijah sedang menyusui putrinya Siti Fatimah Az-Zahrah. Setelah mengucapkan salam baginda Nabi sebagai penghormatan kepada istrinya, kepada keluarganya, Siti Hadijah itu bangkit dari duduknya ketika dia menyusui putrinya Fatimah Az-Zahrah. Tapi oleh Rasulullah mengatakan, duduk saja engkau wahai adinda. Maka Siti Hadijah duduk kembali. Kemudian pada waktu itu baginda Nabi memindahkan Fatimah Az-Zahrah ini dari pangkuan Ummul Mukmin Siti Hadijah ke tempat yang lain. Kemudian Rasulullah duduk di pangkuan Siti Hadijah, tidur di pangkuan Siti Hadijah istrinya. Tatkala Rasulullah sudah terlelap dari tidurnya, ternyata meneteslah air mata Siti Hadijah itu di wajah Rasulullah SAW yang mulia itu. Lalu baginda Nabi itu meleng bahasa Indonesia apa? Meleng? Hah? Terbangun. Nah, ya. Aran jawab pensiun, gue lupa bahasa Indonesia lah. Ampun amuni terus Rasulullah SAW kepada istrinya Siti Hadijah. Wahai Hadijah, engkau adalah perempuan yang mulia. Engkau adalah seorang perempuan yang kaya raya. Engkau adalah seorang perempuan yang bangsawan. Dan setengah daripada Mekah ini adalah milikmu. Apakah engkau menyesal menikah dengan saya sehingga sudah nangis, ampun dan nangis? Jawab Siti Hadijah, wahai Rasulullah, kemuliaan, kekayaan, kebangsawanan itu sudah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan jemak sangaku juluk mati, wahai Rasulullah. Terus endenara jadi praunda ngonong lalu berdakwah, jadi titin lalu berdakwah. Galilah kuburku dan ambil tulang-tulangku untuk kau rangkai sebagai perahu, sebagai jembatanmu, wahai Muhammad. Sampai seperti itulah komunikasi antara baginda Nabi dengan istrinya Siti Hadijah. Nah, oleh sebab itulah maka bagi Rasulullah hal-hal yang seperti itu sangat terkesan. Nah, oleh sebab itulah maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi itulah salah satu daripada cikal bakal di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj ini tidak langsung jadi gitu, tapi ada komunikasi, dan ternyata memang komunikasi ini, pembicaraan ini tidak hanya manusia yang berkomunikasi, tetapi bahkan langit dan bumi pun juga berkomunikasi. Ngeraos. Sama juga kita ketika kita beribadah itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kitab Duratun Nasihin ini, kitab ini disusun oleh Syekh Utsman bin Hasan. Ini ditulis bahwa bumi ini sebelum terjadi Isra Mi'raj itu mengatakan,
kepada langit, karena bumi itu juga makhluk Allah, langit itu juga makhluk Allah. Muni bumi sino akune lebih baik karena aku dihiasi dengan laut, dihiasi dengan gunung, dihiasi dengan hutan, dihiasi dengan berbagai hal yang indah-indah. Ini ego masing-masing. Kemudian apa jawab langit? Wahai bumi, apakah kau tidak tahu bahwa aku juga dihiasi dengan matahari, dihiasi dengan bintang, dihiasi dengan berbagai hal yang mulia. Kemudian bumi sino mengatakan, wahai langit, apakah kau tidak tahu bahwa Baitullah, Ka'bah itu adalah salah satu tempat yang mulia yang selalu dikunjungi oleh para nabi dan rasul, para aulia, para ulama. Di bumilah tempatnya, di kami tempatnya. Lalu langit mengatakan, wahai bumi, kalau memang kau belum tahu, aku mau cerita bahwa Baitul Ma'mur yang selalu didatangi oleh para malaikat, seluruh malaikat itu juga datang ke Baitul Ma'mur untuk berziarah. Lalu apa yang kau banggakan wahai bumi? Itu kata langit. Nah kemudian bumi itu mengatakan, apakah kau tidak tahu bahwa kekasih Allah, penghulu daripada semua nabi dan rasul itu berada di tempat kami, dilahirkan di tempat kami. Akhirnya langit itu dia tidak bisa berkata-kata. Wah alasan-alasan yang membanggakan diri itu. Setelah dia menyebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langit mohon kepada Allah, ya Allah, demikian mulianya kekasihmu Muhammad yang lahir di bumi, mohon kiranya dapat mengunjungi kami. Nah, inilah sebabnya maka Allah itu di dalam kitab Nuratul Nasihin itu diperintahkan malaikat Jibril untuk memenuhi keinginan langit selain daripada takdir Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian malaikat Jibril diperintahkan pada malam ini akan aku israkan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perintah Allah kepada malaikat Jibril, tentu saja dengan segala macam persiapannya. Untuk keperluan itu tentu saja memerlukan kendaraan. Nah ini kendaraan ini oleh malaikat Jibril berinisiatif menemui masuk ke dalam surga untuk menemui hewan yang hidup di dalam surga, namanya burak. Di antara 400 burak yang ada di dalam surga itu ada satu burak yang senantiasa menangis, yang senantiasa bersedih. Itulah yang didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai burak, di antara teman-temanmu, kamu ini kok ndek nara luar-luar bahagian bi, kamu selalu bersedih saja. Itulah kata malaikat Jibril kepada burak itu. Lalu dijawab oleh burak itu, wahai Jibril, sejak aku mendengar nama Muhammad,
Aku tidak pernah berkehendak kepada makan dan minum. Dan aku selalu nangis, kepingin sekali jumpa dengan kekasih Allah yang bernama Muhammad. Sejak disebut namanya itu aku selalu rindu. Jadi puasa terus. Ini buraknya dalam surga. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril itu, wahai burak, jika demikian halnya, maka pada malam ini juga engkau akan kupertemukan dengan orang yang engkau rindui itu. Jadi kerinduan itu tidak hanya Nabi kepada kita, tidak hanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini selalu kita sampaikan. Setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya dong kata. Nah, oleh sebab itulah maka tidaklah terjadi secara spontan, tetapi melalui proses. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Isra itu dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi allazi asra bi abdihi ini bukan berjalan dengan sendirinya, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berada di masjid ini, dari rumah kita ke tempat ini bukan atas kuasa kita, tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan sampai di tempat ini kalau bukan karena kita mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alul di mana berjuta-juta manusia, tidak akan penuh masjid ini kalau belum mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi asra bi abdihi, Allah yang menjalankan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lailan pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh sekali. Aqsa jauh. Ayolah. Lekan Mekah dong datang Madinah 400 lebih kilo. 4 jam teleka sama motor. Itu dengan kecepatan 150 per hari motor. Kalau sekarang ini kebetulan ada kereta api. Kereta api di Mekah itu yang pakai 2 jam. Lagunde nama mahal kereta api di Jakarta na abus ki aran apa jagaran tahu. Dia nama mahal ino mudaan haji ini, tapi kualitasnya lebih tinggi. Karena yang sana Rubin mending itu mampir yang di sana. Ndekin kutai kereta kawala melihat kung kita rumbe ruang terminal na le desa ini. Ampun natong tiang isi batur tiang yang berdait itu le pintu nomor 330 lah, alhamdulillah berdait kita ini. Nah, yang 4 tiang. Terus lah melihat kita anu ini kok terminal si araknya desa Mekah. Ternyata memang luar biasa mewahnya, luar biasa. Dengan panasnya desa Mekah ini elen tidak karena AC kadun itu di seluruh tempat itu. Itulah kemuliaan keberkahan itu. Nah, oleh sebab itu Aqsa itu berarti jauh, linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepadanya sebagian daripada keajaiban. Banyak keajaiban itu. Keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sedang kita lihat sekarang. Makanya benar apa yang dikatakan ada
kita baninya lah angnya summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu melaknat iblis itu karena dia tidak mau sujud kepada Adam, iblis itu mau, silahkan saja kau laknat saya. Lagu ingat, aku tidak akan membuat hambamu menjadi orang yang bersyukur. Gin ku goda lengan julu, summalatianahu min baini aidihim wa min halfihim. Lekan julu, lekan mudi, lekan kiri, lekan kanan. Adenda narak rasa syukurna sedikit pun. Ini janji iblis setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran itu linuriyahu min ayatina, diperlihatkan hal-hal yang ajaib pada waktu Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ada orang yang pukul kepalanya. Ini cerita-cerita tradisional, tetapi keajaiban itu ada ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketuaan Rasulullah, saya pun ini ngumpuk otak ini karena bersambung otaknya Malik. Itu adalah ngenoruan gambaran umatmu jemaah yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Makanya dalam proses perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu, baginda Nabi itu di tempat-tempat tertentu itu dia melaksanakan sholat sunat, termasuk di Taibah yang sekarang menjadi tempat dia hijrah. Kemudian di tempat komunikasi Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina melakukan sholat sunat. Kemudian ketika dia sampai di Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabiullah Isa, juga baginda Nabi besar Muhammad SAW tatejak isi malaikat Jibril untuk melakukan sholat 2 rakaat. Jadi makanya disebutkan di dalam sebuah kitab itu bahwa bulan Rajab ini selain daripada bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan, ini termasuk di dalam sebuah hadis itu dikatakan barang siapa yang melaksanakan sholat sunat pada tanggal 27 Rajab disetarakan ibadah sholat sunatnya itu setara dengan orang yang melaksanakan sholat 60 bulan katanya. Nabi muni ngene. Dena itaja tes kata-kata tenyampiang doang ini. Aduh sangat tidak pina di sini dengan pinggir saya lainnya kan beli. Tebani baik. Seperti itu. Ini ada juga saya kutip ini hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah oleh sebab itulah maka keajaiban-keajaiban itu. Kemudian termasuk hal-hal yang makanya di dalam pelaksanaan bulan Rajab ini banyak jamaah kita yang melakukan sholat sunat, tasbih, ya. Melaksanakan sholat sunat taubat. Karena sholat sunat tasbih dan sholat sunat taubat itu termasuk tahajud sino minimal 1 rakaat 1 kali tagawe seumur hidup tah. Kalau kita lihat penjelasan Sayyidina Ali kepada pamannya ketika mengijazahkan sholat sunat tasbih itu. Wahai paman katanya, akan aku ijazahkan engkau sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan setiap kali engkau mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dalam melaksanakan
sholat tasbih itu kau sedang bersedekah. Tidak hanya kepada orang, tetapi juga kepada semua polak. Aduh, apa seorang polakan nih? Mana sih bengkok-bengkok? Persendian ini jumlahnya kan 300 di badan kita ini. Jadi jumlah tasbih yang kita baca dalam sholat ini juga 300. Lamun ta baca sambil catokol ini jebega berat. Lagu lamun ta baca sambil sholat insya Allah menghabiskan waktu sekitar 15 menit yang 2 rakaat. Kalau tidak bisa kau baca, lamun dek dah bau gawe ya paman sekali sejelo balur sekali seminggu. Dek dah bau sekali seminggu sekali sebulan. Dek dah bau sekali sebulan sekali setahun paman nongkat nemuni. Dek dah bau sekali setahun sekali seumur hidup. Makanya para ulama itu banyak yang mengadopsi pendapat itu sehingga lamuna setiap kali bulan-bulan haram itu dimeriahkan dengan ibadah-ibadah sholat sebagaimana perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keadaan kita melaksanakan sholat wajib saja itu kita tingkatkan menjadi tidak cukup hanya dengan wajib, tapi ba'diyah dan qobliyahnya, qobliyah dan ba'diyahnya, termasuk di dalamnya adalah sholat sunat tasbih. Terus sholat sunat taubat itu sama juga minimal satu kali seumur hidup. Terus salli sunat taubat rakaat ini yang kata. Terus baca doa iftitah, baca alham. Terus dalam dia terbawa apal al kafirun alur nakulhu kajaina tayanan jadi ayat. Tetapi pernah kita melakukannya. Karena taubat itu bukanlah taubat seperti orang makan sebiah harus sebelah nalada terus setelah itu tidak dia nalada malik. Jadi para hadirin sekalian, jadi Isra itu adalah perjalanan malam hari. Jadi makanya hitungan hijriah itu terhitung dari sejak maghrib itu. Dari sejak maghrib itu sudah termasuk tanggal 27 Rajab. Insya Allah malam Jumat. Tanggal 27 Rajab itu malam Jumat. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tanggal 27 Rajab sino, kata lihat hadis sino, disetarakan dengan orang yang melaksanakan sholat 60 bulan. Kumbena penangano, sehingga pada malam itulah mula pertamanya malaikat Jibril turun tiba dunia menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja penjelasannya. Kemudian sambil membawa risalah baginda Nabi, malaikat Jibril itu membawa risalah. Risalahnya apa? Bertejaknya baginda Nabi kan kita lalu jemput sholat. Oh dia sholat. Mana risalahnya? Malaikat Jibril yang punya tanggungan itu. Karena semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali nampun makan sembayang kan masih ilalu terbaik sembayang no. Aduh malaikat Jibril kancana, malaikat Jibril dia doang ngarang-ngarang langsung malaikat bersida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi seperti ini kondisinya. Nah kemudian keajaiban yang luar biasa juga adalah seluruh para nabi. Yang dimaksud dengan nabi itu bukan hanya nabi yang 25, tapi seluruh para nabi yang ada di muka bumi ini yang pernah meninggal dunia, termasuk yang wajib kita ketahui dihidupkan kembali pada malam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai. Aduh, jamina keceritaannya kan masa. Nah, jadi di kitab Nasihin itu jelas. Cuma arannya kitab cara layak no, kelebihan matnisi kertas. Huruf nanti yang
Imam pertama dia tahu membaca ya mana. Nah ini antara lain dihidupkan kembali. Makanya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sai silwe sini dalam Masjidil Aqsa ini, katanya. Itu adalah saudara-saudaramu para nabi dan rasul. Lalu malaikat Jibril mempersilahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam. Ampun kamat, terus malaikat Jibril yang pamat. Itu yang menjadi mula pertama sholat tahiyatul masjid. Kita tahiyatul masjid, kita sholat tahiyatul masjid, itu kita mengikuti syariat Nabi. Jadi begitu ajaib dengan sebuah mati. Kumbena arahnya Nabi Adam kan pertama ya, kenapa ndak dia? Dia bukan penghulu. Yang menjadi penghulu itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini terjadinya adalah pada tahun ke-9 dari masa kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 27 Rajab sino setahun si Masin dan teman hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. ID. Nah kemudian ya berangkatlah. Jadi gambaran tentang hadis yang mengatakan sayati ala ummati zamanun, cuma pada suatu saat engkau akan melihat umat manusia yuhibbunal hamsa, katanya dalam hadis, wayansawnal hamsa. Engkau akan melihat bahwa manusia itu mencintai 5 perkara, tetapi dia lupa kepada 5 perkara. Yang pertama itu yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Luar biasa cintana di dunia, jangkana lupa tipa akhirat. Padahal di dunia sini hanya beberapa tahun saja. Kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu saja, dia itu akan dihukum selama 700.000 tahun ukuran dunia, 5 waktu dari pagi sampai malam. Karena 1 tahun dunia itu, 1 tahun akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Makanya namun yang lihat wajah-wajah pelungguh niki, masya Allah, yang bahagia hidup. Terus terang saja, hai muli aku kan saya kan yang berukno, masya Allah, luar biasa menempati tempat yang mulia ini. Jadi ini adalah tradisi Rasulullah. Alur timande dan jauh pulpen, dan jauh buku, dah paham kende dah paham, tapi duduk di masjid itu dianggap iktikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sikir-sikir dalam hati ngerajuru, hanya diam-diam saja. Nih, jadi dia mencintai dunia luar biasa, tapi lupa kepada akhirat. Yang akhirat itu tidak ada habisnya. Karena di alam barzah itu dinding, itu alam barzah itu pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Pirang onena alam barzahnya ditetawa ilakan dengan layak dengan mati Jakarta nengka masih doang alam barzah. Bayangkan saja, kita tidak tahu batasnya. Enggak tahu batasnya apabila al-qari'atu mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya tahu batas. Wa takunul jibalu kal ihnil mabsus, bangkit. Lagu wa takunul jibalu kal ihnil mampus itu tidak akan tersentuh orang-orang yang ibadahnya sempurna.
tidak akan seperti aneh-aneh manusia itu pada hari kiamat itu apabila dia meliputi dirinya dengan ibadah, termasuk ucapannya. Karena yang ternilai ibadah itu di dalam diri manusia itu 3. Yang pertama itu hatinya, yang kedua lisannya, yang kedua awaknya. Awaknya dalam hal apa? Dalam hal memenuhi perintah Allah, waruka'is sujud, ruku dan sujud. Kemudian yang kedua, ucapannya baik-baik saja. Ngombe aja bagus, ongkat ngeraos kaca di sida Allah Subhanahu wa taala, ngeno bagus masih ngeraos di mbembe. Tima nuah toa senina nuah cepoh wah keriput, adi kamu doang kipanganku. Ini ucapan-ucapan baik. Nah, penjekanan nikah dong, adikku yang tersayang. Terimalah mas kawin yang engkau minta. Jadi ucapan itu bukan hanya pada waktu kita menikah saja. Ini semuanya. Penyelesaian urusan manusia dengan Allah itu dengan ucapan, penyelesaian hukum syariat itu juga dengan ucapan. Termasuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan amaliyah ini juga dengan ucapan. Makanya tidaklah sembarangan ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sebenarnya kita berjanji kepada Allah. Kita kita berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekaligus niat kita. Lamun wah ngeni bagus niat ta, apapun yang dikerjakan itu insya Allah ndenara kancana pada bagi orang yang beriman. Haslataini la abdalu min huma al iman nubillah wa nab'ulil muslimin. Ndenara kancana pada keabdalannya, kehebatannya dengan beriman sino kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapannya semuanya adalah menjadi amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, yang penting jangan kelepos ino doa imannya. Nah, kemudian yang kedua yuhibbunal kusur. Ini kondisi kita. Yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Banyak orang yang lupa bahwa dia akan berada di alam kubur, di alam barzah itu sangat lama sekali. Sementara dalam kehidupannya di dunia ini selalu disibukkan dengan urusan yang berkaitan dengan rumahnya saja. Sudah, kalau temen wahara alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, yang penting ada atau ibadah kerja senina anak sebaya wah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Dia sangat mencintai kehidupannya, tetapi bahwa dia lupa bahwa maut itu akan menemuinya. Ya ampuna, sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mutlak, kudrat, iradat, sama, basar, sino bersifat mutlak kepada Allah. Tetapi kalau untuk manusia itu bersifat sementara. Contoh, lae kenjakan masih bajak. Leka tiang lengan mas bagi, jika datang lapangan Mataram peseru isi guru gerak jalan cepat, bau subuh sampai di sana nengkah seseru keliling le masjid sini dong, wah idap engkeng macam-macam. Ini jadi kudrat siara le dalam diri bersifat sementara ini sedikit demi sedikit
ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk iradah. Iradah ini juga sementara. Yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu luar biasa semangat kita makan minum. Sekarang walaupun kita semangat, kadang-kadang muni dokter tidak boleh makan nasi banyak-banyak. Yang karena badat ya, sidane dendek kuat. Sedikit saja pakai geraman. Harus banyak makan sayur. Jadi semakin lama tuh semakin yang terakhir termasuk sama pendengaran. Itu juga semakin lama agak kedok-kedokan, mendengar selagu agak kedok-kedokan. Angka lamun berubah kocor itu lebali baru kocor pasti kocorin wah terbakar sehingga ya lupa ampun lah. Jadi semuanya itu adalah bentuk-bentuk daripada hal yang tercabut secara pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu hayat. Hayat itu adalah milik Allah yang mutlak. Tidak ada yang mutlak, yang maha hidup itu tidak ada. Kita hanya diberikan sementara saja. Terakhir agak napas agak tersengal-sengal. Kemudian yang terakhir adalah sugul tama, sugul ini napas ino taman dan ini. Ya siran jiunno lamun bahasa kampung Jawa. Nah, yang walae na jiun kan. Karena tiang lama di kampung Jawa. 6 tahun yang mbah tiang di kampung Jawa jadi pejabat layak pendidikan masyarakatnya dan pada nyewa kantor kerja guru dolah harenten. Padolah jadi kepala nah, padolah pancor ini pada nyewa kantor pemerintah aran kantorna pendidikan masyarakat aran. Mbah jadi napi aja pelungguh di kantor ino kerja. Oh jadi pegawai. Oh okay. Sederhana luar biasa. Masya Allah. Dan di situ yang mungkin makanya banyak yang bersyukur setelah bersama-sama hidup dengan beliau-beliau itu yang bersyukur banyak. Luar biasa. Dibanding dengan kehidupan kita sekarang makmur. Dan alhamdulillah di Lombok Timur ini paling suara kendalanya adalah musibah kaitan dengan banjir, angin, tapi semuanya insya Allah bisa teratasi dengan baik dan tidak menjadi sebab timbulnya huru hara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya adalah yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Dia sangat mencintai harta tetapi lupa bahwa dirinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses hisab ini lama. Yaumil hisab dengan yaumil mizan itu lebih dahulu hisab itu daripada mizan. Ya ampun terus yaumil mahsar tentu so yaumil mahsar le kitab nomuni ada sejelong karena le kitab ini 1 hari. Tapi setelah kita lihat di kitab yang lain yang namanya 1 hari di padang mahsyar ini adalah sama dengan 50.000 tahun itu. Terus kita ngonong di lautan keringat. Kemudian masing-masing daripada kaum ini melaporkan kepada nabinya. Kaum Nabiullah Adam mengaturkan kepada Nabi Adam, wahai Nabi, kan pelungguh jadi Nabi kami, coba kiaturin Allah Subhanahu wa taala. Ada nekeruan nggak maangkun nasib, tidak bikin tipe taule. Apakah kita boleh tipe desa antasi asli ke atau tipe desa lain? Dalam desa asli itu surga, dalam desa lain itu neraka. Apa kata Nabi Adam? Deku semel aku menghadap kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Saya aku melanggar peraturan. Ndek semel. Sekenuan juga Adam, Idris, ngeno masih dia semel. Nabi Nuh masih pada dek semel kumbada senina kodong ada di taek tipa milu kencaku tipa kapal kaum muslimin pekeh ya kencanak pesiran Luqman itu
yang penuh kesemal menghadap hendak aku tipa. Semua nabi itu mengatakan begitu. Hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang siap untuk menghadap kepada Allah. Ya ampuna, umatnya beliaulah yang pertama kali jemaah yang akan mendapatkan syafaat. Kumbe nampanangano kita, sebab kita ini selalu rindu kepadanya. Rindu setiap kali kita sholat, kita selalu mengaturkan kerinduan kita. Ya ampun, rinduin ini tenda si baginda Nabi. Nabi lah wana nangis. Ule silakan ziarah lekan para syuhada Uhud. Sulun nangis Nabi. Bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku rindu kepada saudaraku. Bukankah aku ini saudaramu? Oh tidak, kalian ini sahabat saya yang melihat saya berjalan, melihat rumah tangga saya, melihat saya makan. Tapi kalau saudaraku itu tidak pernah melihat saya, tetapi selalu menyatakan kerinduannya dengan mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah azan ini? Ini dulu insyaallah. Kita sambung kembali karena waktu sudah masuk. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.